Alhamdulillah, ini pelan-pelan teman-teman bapak-bapak sekalian. Sebelum Pak Danrem, tadi saya sama Pak Tiasno itu bisik-bisik. Wong kuwi elmune bener we, kuwi iso bahaya kanggone wong liya nek ora bijaksana. Ya. Akhirnya ilmu menjadi alat untuk nyumbungi wong liya. Untuk kuwi dadi keminter, dadi bagusi ngono kae. Meskipun ilmunya bener. Nganggep wong liya mesti lebih bodoh, lebih rendah gitu. Apa meneh ilmune salah. Gitu. Nah, yang kita alami sekarang ini adalah wis ilmune salah, ora wicaksana pisan gitu lah. Yang kita banyak alami. Jadi besok kalau ngalamin apa-apa, mendengar atau membaca berita apa-apa, coba Anda menilai berdasarkan terminologi itu. Secara ilmu benar apa tidak, kemudian ilmu itu menghasilkan kebijaksanaan apa tidak. Nek wis ilmu bener ora bijaksana we bahaya, apa meneh wis ilmune salah ora bijaksana. Kuwi wis salah double-double. Kuwi jenenge jahilun murakkab ya. Goblok double-double, pitik tambah kebo kan gitu. Kenapa pitik kok menjadi lambang kebodohan ki ora mergo pitik ki bodoh, ning lucu untuk menungso. Dek totol-totol nang pinggir dalan pas sepi kae ya tetep nang pinggir. Begitu ana motor liwat malah nyabrang niku pitik. Malah nyabrang. Nek sepi meneh ya dek minggir meneh. Begitu ana mobil liwat nyabrang meneh kan gitu. Itu sama dengan kebo atau sapi di Afrika. Dia melakukan migrasi beribu-ribu kae. Njur nek liwat kali iki sing didoleki nggone boyo. Nyenengke tenan ki. Ki Gusti Allah carane menciptakan ekosistem seperti itu karena memang harus ada sejumlah kerbau atau sapi yang harus dimakan oleh buaya. Dan itu bukan kekejaman, itu ekosistem namanya. Makanya tidak ada hama di sawah kalau ekosistemnya dipelihara. Kalau ada yang kamu bunuh di antara predator-predator yang memakan itu, maka yang seharusnya dimakan menjadi tidak dimakan, maka terjadilah hama di sawah-sawah. Misalnya pupuk membuat sesuatu mati, maka yang akan menjadi hama adalah sesuatu yang binatang yang seharusnya dimakan oleh yang kamu bunuh dengan pupuk itu. Kira-kira gitu. Nah, sekarang di antara manusia, mari kita tetap memelihara ekosistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi hama. Aku kuwatir nek awake dadi homo apik lho ya. Ketoke homone saiki ning Indonesia iki homone yang menungso dhewe kuwi, Pak. Gitu. Oke. Sekarang mohon dengan sangat Pak Danrem, Pak Fajar, tepuk tangan semua teman-teman sekalian. Matur nuwun Cak Nun. Saya diberikan waktu berapa lama Cak Nun ini? Sampai besok pagi atau lusa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, wabil khususan Pak Tiasno, Cak Nun. Sebenarnya materi itu sudah habis, sudah disampaikan Pak Tiasno tadi, karena beliau adalah suhu yang sudah lulus. Tentara itu pangkat tertinggi bintang 4, Pak Tiasno sudah mencapai dan sudah lulus cum laude. Kalau saya belum lulus. Saya tinggal menambahkan saja. Tadi Pak Tiasno ngendika bahwa bangsa Indonesia ini merdeka bukan hadiah, bukan dikasih, tetapi adalah perjuangan dengan darah dan air mata, tetapi yang paling jelas adalah ridho dari Gusti Allah. Kalau kita cermati di situ tentunya yang paling utama adalah campur tangan Tuhan, tetapi itu atas kerja keras seluruh anak bangsa ketika itu. Satu pertanyaan, dengan diraihnya kemerdekaan, apakah tugas kita selesai? Pasti jawabannya sepakat tidak. Tugas belum selesai kawan. Masih banyak tantangan, masih banyak hambatan. Yang apabila kita tidak peka alias abai, tinggal nunggu waktu untuk kita pecah.
dasar itu kalau kita cermati sejarah lahirnya TNI yang kita peringati sehingga saat sekarang adalah tanggal 5 Oktober tahun 45. Kita tarik ke belakang, kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Dari 17 Agustus ke 5 Oktober itu adalah waktu yang bukan sebentar. Terus siapa yang berjuang sebenarnya merebut kemerdekaan? Ternyata bukan TNI. Adalah rakyat pejuang didukung oleh ulama dan santri. Tepuk tangan untuk ulama dan santri. Ini fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri karena TNI lahir di 5 Oktober. Betapa mulianya ulama dan santri ketika itu. Sejarah bergulir sampai tahun 65 pemberontakan PKI. Siapa yang disasar? Adalah petinggi TNI juga ulama. Korban persatuan kekejaman PKI. Dari dua momentum itu kita udah bisa membuat satu ataupun benang merah bagaimana hubungan erat antara TNI, ulama dan santri. Leres yang diingatkan Cak Nun bahwa ulama dan santri serta tokoh-tokoh agama ketika itu tidak bisa dipisahkan dengan TNI, dengan sejarah perjuangan Indonesia. Era berjalan, tadi disinggung oleh Cak Nun, ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Tugas TNI tetap satu, tetap menegakkan kedaulatan NKRI, tetap mempertahankan kemerdekaan, tetap NKRI harga mati, itu tidak bisa ditawar. Kembali bahwa apakah tugas kita selesai atau belum, tentunya jawabannya pasti sepakat belum. Tantangan senantiasa ada di depan mata. Sering kita mendengar di media cetak, elektronik maupun online, namanya proxy war. Perang tanpa bentuk. Di situ ada pelibatan kekuatan yang bukan dimotori oleh negara, alias non-state actor, yang ujung-ujungnya adalah perang untuk melemahkan satu negara tidak dengan kekuatan senjata, tapi menggunakan kekuatan lain. Negara sudah hancur. Terus dengan apa? Sadar atau tidak sadar, kalau kita di era kekinian, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama, yang diatur ke Cak Nun tadi, hoak alias berita menyesatkan, berita bohong, itu adalah satu bentuk dari proksi yang ujung-ujungnya adalah memecah belah sesama anak bangsa. Berita menyesatkan, saling menjelekkan, saling menghujat. Contoh yang berikut, narkoba. Ngapunten Cak Nun, kadang-kadang narkoba itu kalau diplesetkan kepada ibu-ibu agak lucu. Mbak pilih sampun ngertos. Bagi ibu-ibu, nyun sewu ibu-ibu, narkoba itu kalau diplesetkan narik kolor bapak, bukan itu yang dimaksud ya. Biar tidak ngantuk maksudnya. Narkoba ini larang, mahal. Mana ada sabu murah, ekstasi murah, mahal. Tapi kenapa yang mengkonsumsi cukup banyak? Berapa waktu yang lalu BNN menangkap 1 ton sabu. 1 ton kalau dikonsumsi sekian juta orang nggak habis. Apakah semata-mata si pembuat sabu yang mengedarkan atas semata-mata nyari duit ataupun finansial? Ternyata tidak. Ada tujuan besar dari narkoba yang masuk ke negara kita. Di antaranya ada lost generation, hilangnya satu generasi, hilangnya generasi anak bangsa.
Orang yang sudah kena narkoba, niscaya dia tidak akan bisa berhasil menjadi pemuda yang loyo, tidak berkualitas dan tidak berguna. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Oleh orang lain yang tidak suka kepada negara kita. Artinya bahwa generasi kita dilemahkan menggunakan narkoba. Maraknya pornografi, porno aksi. Itu bukan serta-merta, bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong. Dengan skenario. Artinya bahwa negara sana, entah bangsa mana, tidak mengendaki negara kita itu maju. Mengendaki negara kita yang bodoh. Kalau negara kita maju, repot nanti. Itu sekilas gambaran bahwa tugas kita belum selesai. Dasar itu mari sama-sama kita peka ketika melihat hal yang tidak pas, tolong. Jangan kita diam, jangan berpangku tangan, paling tidak berbuat, ngomong. Ini saya melapor demi kebaikan bagi rekan-rekan semua. Yang pertama masalah geografi. Apa hubungannya TNI dengan geografi? Kita tahu geografi itu tentunya kan adalah bentuk permukaan bumi. Terus apa hubungannya dengan TNI? Ya, akibat negatif yang ditimbulkan dari geografi adalah sebagian tugas dari TNI. Contoh real adalah penanggulangan bencana alam. Walaupun di situ ada organisasi lain BNPB, tetapi TNI selalu terdepan ketika terjadi bencana. Ini contoh kecil saja. Berikut demografi. Apa itu demografi? Adalah manusia yang mendiami dari demografi. Komando Kewilayahan, Babinsa, Koramil, Kodim, Korem, Kodam jelas punya data tentang manusia yang mendiami satu wilayah. Dari jumlah, dari jenis kelamin, dari pekerjaan, dari tempat tinggal. Tujuannya apa? Suatu saat ketika dibutuhkan namanya demobilisasi, disitulah masyarakat bisa kita gerakkan apabila negara membutuhkan. Dan yang paling penting adalah elemen ketiga yaitu kondisi sosial. Ada sub ataupun 6 aspek di dalamnya. Yang pertama, masalah ideologi. Pembinaan ideologi. Kita harus akui saat sekarang masih ada kelompok orang yang masih mempersoalkan masalah ideologi. Baik bersumber dari radikal kiri, radikal kanan maupun radikal lainnya. Saya rasa kita paham siapa radikal kiri, siapa radikal kanan, dan siapa radikal lainnya. Itu adalah cakupan tugas TNI. Yang berikutnya lagi sub-item politik. Memang TNI tidak boleh politik tetapi harus tahu. Tentunya kita tidak mau terlibat pada politik praktis yang seret menyeret dan akhirnya bisa membuat citra negatif kepada TNI. Berikut yang paling penting lagi adalah masalah sosial budaya. Pengaruh budaya asing memang tidak semuanya jelek, ada yang baik. Tetapi kita kadang-kadang cenderung ingin mengadop yang jelek-jelek. Seperti saya katakan di awal tadi, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Ini adalah satu tugas yang tidak ringan untuk TNI dan tentunya TNI tidak akan sanggup sendiri. Seluruh elemen anak bangsa tentunya dihimbau untuk bisa menangkal kaitan dengan pengaruh sosial budaya negatif dari luar. Cakupan berikutnya masalah agama. Tentunya Cak Nun akan lebih piawai, tetapi dalam hal ini bagaimana agama itu menjadikan satu panutan bagi umat. Orang menganggap agama saya paling benar, kelompok saya paling benar, yang lain adalah kafir, yang lain adalah togut.
ini saya rasa akan tidak baik. Muncullah satu perpecahan dalam satu agama ataupun satu iman. Ini adalah salah satu tugas TNI untuk bagaimana itu bisa tidak terjadi. Dan yang aspek berikutnya adalah aspek pertahanan keamanan. Ini jelas karena tugas TNI kaitan dengan pertahanan dan membantu keamanan bidangnya kepolisian. Mungkin hanya itu Cak Nun. Saya rasa nanti terlalu panjang malah nanti Cak Nun waktunya habis. Tentunya masih kurang apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira galengan kalau ibarat sawah galengnya cetha, ibarat angon wedhus pathoke cetha. Sudah dijelentrehkan oleh Pak Danrem. Sebentar lagi kita akan mendengar sesuatu yang lebih lokal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Korem. Nanti saya mohon untuk diungkapkan. Saya boleh merespon beliau dulu sedikit supaya menjadi ilmu kita bersama. Nyun sewu ya, kita memang harus kembali ke UUD dasar, Undang-Undang Dasar 45 kembali. Tidak tahu siapa yang harus memperjuangkannya. Saya kira TNI punya kepentingan untuk itu karena nyun sewu ya, ini kenyataan kita sekarang kalau kita mau berpikir rasional mengenai negara, rakyat, pemerintah. Kita tuh sekarang tidak punya negara. Kalau pakai rasionalitas ilmu itu. Yang ada itu tanah air, ya, pulau-pulau dan laut, penduduk Indonesia dan pemerintah Indonesia. Negara nggak ada lembaganya. TNI itu alat negara, bukan alat pemerintah. Polisi itu alat negara, bukan alat pemerintah. Ya. Tentara itu jaga pagarnya kebun yang namanya negara itu. Terus kalau di bidang otoritas politik ya, rakyat itu diwakili oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi, yang sekarang udah nggak ada. Sekarang ada tapi dia bukan lembaga tertinggi. Dia cuman ginju, cuman apa ya, lipstick lah, sama dengan DPD. Penting ono lah, ono kene DPD, kene MPR, gitu. MK itu lembaga negara, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, KPK itu lembaga negara, bukan anak buahnya tentara, bukan anak buahnya pemerintah dan presiden. Sebenarnya meskipun ini mungkin agak membuat kita menjadi berpikir untuk merubah sistem konstitusi dasar, tapi memang seharusnya ada pembagian tugas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Wong Mojopahit aja udah gitu kok, Singosari aja udah gitu kok. Hayam Wuruk atau Kencana Wungu itu kepala negara. Kalau Bajah Mada itu Perdana Menteri, jadi dia kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan tidak boleh melaksanakan kecuali yang dipolisikan oleh kepala negara. Jadi bendahara ora iso ngetokke duit ning dhek sing entuk ngarani ditokke nggo apa. Jadi bendahara itu menentukan ini uang untuk apa, tapi dia sendiri tidak bisa mengeluarkan uang. Sementara kasir itu dia yang melakukan uang, tapi dia tidak bisa menentukan dikeluarkan untuk apa dan untuk siapa. Nah di Indonesia ini bendahara sama kasir jadi satu. Jadi mudah sekali korupsi, mudah sekali terjadi penyelewengan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berharap kepada TNI, sebenarnya ya mbuh piye carane Pak, bebarengan ayo mengembalikan yang namanya NKRI harga mati adalah NKRI yang memang sudah didirikan oleh bapak-bapak kita dulu. Sekarang bukan NKRI yang dulu itu. Ya Pak Jahno ya. Sekarang ini bukan NKRI yang didirikan oleh bapak pendiri negara ini dengan undang-undang dasarnya, dengan Pancasilanya dan seterusnya. Saiki iki wis NKRI harga nyang-nyangan. Dan kalau memang harga mati kita harus kembalikan kepada harga yang sudah dipatok paten, yaitu UUD 45. Dan sekarang sudah dirubah sangat banyak
dan ada 169 undang-undang yang bertentangan dengan apa yang dulu dipatok oleh bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Jadi teman-teman sekalian, termasuk proxy war yang beliau jelaskan tadi, menurut saya tidak akan bisa kita pertahankan kalau kita tidak punya soliditas negara, kan gitu. Jadi bapak-bapak sekalian, saya memberi sejumlah garis bawah bahwa yang disebut proxy war, perang asimetris dan seterusnya itu sudah masuk ke sini karena pagar negara ini wis dijebol kabeh. Saiki musang, beruang, kadal, ulo, terutama nogo itu belang wis. Belang, enggak ada penjaganya. Enggak ada penjaganya. Gitu teman sekalian. Enggak ada yang jaga negara ini sekarang. Dan ini andalan kita cuma satu, yaitu gak ilok gitu. Awas loh, gak ilok loh, kualat loh gitu. Tinggal satu itu andalan kita. Kalau kita tidak nyicil kesadaran seperti ini, teman-teman sekalian, kita betul-betul agak mengkhawatirkan. Menurut Pak Tiasno, saya mohon ditambahi dikit ya. Menurut Pak Tiasno ini betul-betul mengkhawatirkan negara kita ini. Nyun sewu, Anda ini menanggung 3 tantangan zaman atau 3 beban Anda di depan saya ini. Tadi Pak Danrem mengatakan ada maksudnya itu narkoba itu, ada maksudnya itu pornografi, porno aksi. Itu bukan hanya mau soal pornonya, tapi itu untuk melemahkan bangsa kita, untuk memotong generasi kita, supaya ada lost generation, ada kaum muda satu generasi yang akan hancur sehingga tidak ada akselerasi sejarah ke depan. Nah, Anda menanggung 3 sekaligus. Sebenarnya mereka bukan akan menghancurkan generasi itu kan cara saja untuk merampok kita. Kalau generasi yang dipotong ini sudah tidak berdaya, maka mereka dengan mudah merampok kita. Sekarang pun mereka sudah mulai merampok kita karena kita bingung dengan pertengkaran di antara kita sendiri. Nah, yang saya maksud 3 beban gini. Pertama Anda jadi orang Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling kaya di dunia, sehingga Anda adalah perawan atau janda bahenol yang sangat seksi, sehingga semua laki-laki dari seluruh dunia ingin memperebutkan Anda dan ingin merampok Anda. Caranya adalah dengan melemahkan generasi mudanya dan membingungkan pemerintahnya dan seterusnya. Bahkan kampus-kampus, universitas-universitas bisa dijadikan alat oleh mereka untuk menuju perampokan tanah air tadi itu. Nomor 2, jadi pertama sebagai orang Indonesia Anda menanggung beban sejarah itu. Nomor 2, Anda sebagai orang Islam. Kalau Indonesia itu kaya, Islam itu benar. Seluruh dunia tahu Islam itu benar. Maka mereka tidak mau Islam berdiri dengan benar. Sebabnya Islam tenan, waduh raiso nyolong ini, waduh raiso ngene, raiso ngono gitu. Makanya dunia tidak mau sama Islam, kecuali sudah mendapat hidayah utawa kepeksa. Dan mereka tidak bisa menghalangi Islam sebenarnya. Jadi nek kowe maca meme-meme yang menghina Islam ya tenang-tenang wae. Kuwi lak bab ora ilok, kuwi lak kualat-kualat dhewe ora masalah. Kalau yang dihina kita baru kita khawatir karena kita bukan Islam. Kalau yang dihina itu Islam, Islam itu bukan milik Anda, bukan milik saya, tapi milik Allah. Jadi urusannya wong sing menghina Islam adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda sebagai orang Islam, Anda menanggung penderitaan yang kedua. Nomor 3, nyun sewu, Anda sebagai orang Jawa. Sebagai orang Jawa, Anda juga tidak diperkenankan untuk membangun peradaban sesuai dengan warisan mbah-mbah kita. Sebenarnya sudah sejak abad 14, abad 16, abad 18, Jawa itu sudah dihancurkan. Anak-anak Jawa dibikin tidak senang kepada Jawa. Dibikin tidak percaya diri sebagai orang Jawa. Gitu ya. Karena kalau Jawa ini mendapatkan supremasi di dunia, Yunani kuno kalah, Cina kuno kalah, Mesir kuno kalah. Karena Jawa ini sudah jangkep, ibarat panganan kiwis prasmanan. Sementara Yunani kuno hanya semangkuk soto, ya lah. Kalau kalau Mesir kuno hanya sepotong roti, dan kalau Cina kuno hanya semangkuk bakso. Nek Jawa kuwi prasmanan, segala macamnya jangkep, dan Jawa tidak pernah ditulis sebagai sesuatu yang seharusnya dalam sejarah dunia.
Jawa itu maksudnya Jawa termasuk Madura ya. Supaya dia tidak gelisah ya. Madura juga ya. Sebenarnya yang dimaksud Jawa itu tidak Jawa dalam pengertian sekarang, tapi dalam pengertian rumpun karena Melayu itu juga sebenarnya Jawa. Sementara orang Melayu bilang Jawa adalah Melayu, ora apa-apa lah. Ora apa-apa lah. Gitu loh. Yang penting etosnya, karakternya, kepribadiannya, kepercayaan dirinya terus dijaga. Melayu adalah Jawa atau Jawa adalah Melayu, Madura juga. Melayu juga Jawa mau gak masalah. Kita tidak usah bertengkar, termasuk Sunda tidak usah bertengkar. Yang penting karakter kesundaannya, karakter kejawaan dan kemelayuannya, apalagi kemaduraannya tetap kita pertahankan. Nah, makanya dalam dunia komunikasi, pendidikan, media massa, medsos, Jawa itu dihina-hina. Di TV Jakarta Jawa itu dihina-hina. Pokoknya anggar ono drama apa acara, anggar pembantu rumah tangga kudu Jawa. Kudu Jawa. Ora entuk kok wong Makassar pembantu rumah tangga ora cocok. Kan gitu. Kudu Jawa. Pokoknya sing nggawa gombal-gombal kayak kudu Jawa. Dan jadi hinaan luar biasa. Untungnya orang Jawa itu lebih luas dari alam semesta hatinya. Orang Jawa itu ra iso dikono kaya ngono iki ra iso. Wis ida-idaan ora mati nek wong Jawa. Wong Jawa ki ra ono matine. Itu lho, mergo swarga suk-suk ki isine wong Jawa kabeh. Soalnya wong Jawa ki ora arep menguasai apa-apa, wong Jawa ki senengane mangku to. Widodari kan pengennya dipangku to. Jadi sapa sing paling diterima ning swarga? Wong kono kuwi widodari. Karena Jawa kan hamengku buana, hamengku bumi, hamengku segala macam. Jadi penduduk surga sudah tahu bahwa yang paling hobi mangku adalah bangsa Jawa. Jadi saya kira yang paling ditunggu oleh bidadari adalah bangsa Jawa. Mulanya saiki kowe nek makyahan pangku-pangkuan. Ya toh, ben latihan ya toh. Oke, terus mangku itu juga ada filosofinya, jangan dipikir mangku itu fisik. Mangku itu adalah Anda ini pengayom, Anda ini pengasuh, Anda ini wong tua sing ngalah. Jawa itu sangat tua, lebih tua dibanding Eropa, apalagi Amerika. Anda lebih tua dan Anda yang mengasuh dunia ini. Jadi kalau Indonesia menjadi mercusuar dunia, maksud saya bukan Indonesia menguasai dunia, tapi Indonesia memangku dunia, menggendong dunia. Oleh karena itu hanya ada di Jawa dan hanya orang Jawa yang bikin lagu tak gendong kemana-mana. Wis ora mungkin lagu barat tak gendong kemana-mana. Hanya orang Jawa, itu pun Jawa yang lebih tua dari Jawa Tengah yaitu Jawa Timur. Nah, Jawa Timur lebih tua karena kalau di sini kan Mataram. Ya kalau di sana kan Mojopahit lah paling tidak dalam periode itu gitu. Tadi nyun sewu Pak Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ya ora apa-apa salah sithik ora apa-apa. Ning karepe apik karepe bener lah. Sebenarnya itu Bhinneka. Ya, bina itu bangunan. Bangunan yang banyak N-nya 2, bina. Ika kui iko, kui. That is ya. Zalika atau hadza gitu ya. Bina bangunan itu tunggal gitu loh. Meskipun banyak bangunan tapi dia satu, dia menyatu. Kalau mau dibenerin nanti repot. Bikin surat menyuratnya kan ganti banyak biaya, ben wae ngono ora apa-apa. Yang penting maksudnya bener. Sebenarnya Bhinneka Tunggal cukup aslinya tapi ya ora apa-apa lah. Kalau mau cocok lagi bukan Bhinneka Tunggal, Pak. Bhinneka Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Tunggal. Gitu Pak Tiasno nyuwun sewu tapi iki ya ming wong rewel. Gitu. Mungkin wis kaya ngopo kae. Lah iya tapi nek Allah kamu bilang Esa ya salah no. Karena Esa ada 2, ada 3, ada 4 Esa, ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ada Sapta dan seterusnya. Kalau tunggal ora ono lorone. The only itu tunggal. Jadi Allah yang Maha Tunggal. Sebenarnya Pancasila itu aslinya ketuhanan yang Maha Tunggal, baru Bhinneka Esa. Bukan Isa. Nah Isa enggak. Nabi Musa kayak wong Madura. Ada Sunda, ada Jawa, Madura juga. Terus ada Isa, Musa juga kan gitu kan.
Oke, teman sekalian tepuk tangan untuk Bapak Kepala Asrama untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut sejarah. Ya. Saya Ketua RW, Pak. Jadi kebetulan anak pejuang 45 yang mana kami, kalau Pak Tiasno itu Dewan Pimpinan Pusat DHN 45, saya Wakil Ketua DPC 45 di Kota Yogyakarta ini. Kebetulan yang sering kami diskusi tentang sejarah. Mengapa kami juga mengikuti sejarah berdirinya Korem sebelum 1 September 1961 ini terjadi perubahan-perubahan dari sejak Resimen 22 tahun 45 sampai 49, terus menjadi Brigade 10, menjadi Brigade Garuda Mataram, menjadi Resimen 13, terus tanggal 1 September 1961 menjadi Korem. Yang mana sekarang besok tanggal 1 September dengan hari ulang tahunnya yang ke-56. Di tahun 45 sampai 49 dulu komandan resimennya Bapak Letko Soeharto, yang mana setelah jadi itu jadi Pangdam terus di Jakarta, terus tahun menjadi presiden yang kedua. Dan sejak adanya Korem, kalau nggak salah Pak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 96 jadi komandan Korem, pada waktu Pak Tiasno menjadi Pangdam. Ya, Pak ya. Ya, itu. Jadi pada waktu Pak SBY juga sudah pernah di dalam asrama pada waktu itu menghadiri HUT RI pada waktu tahun 96. Pak Harto juga sudah pernah di dalam asrama karena beliau memimpin serbuan Kota Baru juga dan serangan umum 1 Maret. Jadi kami tahu sejarah karena di sini sudah 3 syuting serbuan Kota Baru, syuting 6 jam di Jogja, 30 Juni, syuting 1 Maret. Jadi di sini dan 4, satunya Janur Kuning. 4 syuting di sini sehingga kami selalu mengikuti dan selalu mencatat hal-hal yang berkenaan sejarah menurut yang dilakukan terkait dengan untuk film itu tersebut. Yeah. Kami sangat menarik setelah kami menyampaikan sejarah tadi yang diaturkan Cak Nun bahwa sila keempat dan sila kelima kita belum melaksanakan sejarah itu. Namun karena Bapak Tiasno Soeharto sudah pernah menjadi Ketua Majelis Luhur Teman Siswa, yang mana negara Finlandia dan Denmark itu menjadi negara pendidikan yang terbaik di dunia. Nomor 1 itu Finlandia, nomor 2 Denmark. Pada waktu kami mengikuti workshop di Jakarta, ternyata Finlandia dan Denmark itu studi bandingnya di Taman Siswa. Nah, ini kami juga ingin, mumpung banyak generasi muda yang hadir di sini, bagaimana sejujurnya ajaran Taman Siswa ini kok bisa menjadi percontohan dan menjadikan di dunia menjadi negara pendidikan yang pertama dan kedua, Finlandia dan Denmark. Ini mungkin Cak Nun dan Pak Tiasno bisa menyampaikan karena terkait dengan budi pekerti. Terima kasih. Gini, setelah saya merespon dikit ya untuk soal pengetahuan dan bahan-bahan aja, kemudian kita minta kembali Pak Tiasno untuk beberapa hal, terserah beliau ya. Nah, gini Mas, yang 5 tadi sebenarnya bukan Pancasila yang saya maksud, tapi pilar negara. Itu pun bikinan saya. Kalau yang resmi bukan itu Pak. Kalau yang resmi itu menurut saya konfigurasinya lucu gitu loh. Nek wait, kedua yo pager, ketiga apa patok, keempat galeng kan gitu kan. Nek pilar negara yang dibikin oleh Pak Taufik Kemas dulu almarhum ya. Itu lucu, wait, godong. Wah lho piye to? Piye to iki ya. Dadi ana nek menungso berarti ana
baru kuwi kewan, wit-witan gitu ya. Watu kan gitu. Nek 5 pilar, 1 manusia, 2 hidung, 3 kaki, lho piye toh? Bukan pilar namanya itu. Ini serapopo Indonesia itu tidak harus rasional ya. Rapopo dan memang tidak pernah belajar ilmu sosial beneran jadi ya sudah. Saya kan dulu kuliah di Visipol. Karepku ning ra diterima piye meneh. Itu jadi bukan Pancasila Pak tapi pilar. Itu pun saya tidak memaksakan apa-apa. Saya mencoba menjelaskan Indonesia menuju sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jalannya banyak dengan pemahaman dan terminologi serta metodologi gitu ya. Salah satunya pilar tadi. Nah, kalau Pancasila menurut saya dikit aja. Itu kan bukan urut-urutan, Pak. Pancasila itu satu sistem nilai. Jadi saya ini sedang nulis menganjurkan catur sila aja. Rasa ketuhanan yang Maha Esa sik mbangane kowe engko malah salah, malah nesu Gusti Allah kok ndak malah Gunung 18 nyebluk bareng kan gue. Jadi kedua aja dulu, 2, 3, 4, 5 jadi 4 catur sila aja. Ini cara berpikir ya tidak resmi ya. Maksud saya, aku takon gini, Mas nek ora ono Quran, kue nyolong ora? Ora toh? Nek ora ono Injil, ora ono kitab-kitab suci, kue adus ora? Jadi ora perlu kitab suci, nek kue menungso mesti adus, mesti mangan, mesti ora nyolong, mesti ngelarane wong. Jadi maksud saya, belajar jadi manusia dulu beneran gitu loh. Asal kita ini manusia bener, tercapai kok itu. Nah, ada beberapa hal yang nanti kita minta tolong sama Tuhan. Kalau sudah siap jadi manusia bener, baru kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa. Sebab nek saiki kue berpancasila, kue nek ditututi ora iso jawab loh. Nyun sewu loh Pak. Iki aku simulasi loh. Kalau misalnya TNI, yang menentukan polisi TNI siapa Pak? Harus gini, harus gitu, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Iya, Panglima. Kalau perusahaan atau keluarga yang menentukan, yang kepala keluarga siapa? Bapak. Kenapa Bapak? Umumnya karena dia yang nyambut gawe. Berarti dia yang punya saham utama. Ibu mungkin juga punya saham, tapi rata-rata bapak yang punya saham. Berarti yang punya saham yang boleh mengambil keputusan arep-piye. Kan begitu, meskipun ibu boleh mempertimbangkan. Jadi yang berhak menentukan segala sesuatu yang dilakukan dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam negara atau dalam tubuh apapun adalah pemilik saham, betul enggak? Nah sekarang kalau Pancasila dengan ketuhanannya Maha Esa, sopo pemilik saham utama? Siapa pemilik sahamnya? Siapa Mas? Rakyat. Rakyat duwe saham apa? Piye to kuwi? Rakyat iso apa nggawe drijine dhewe iso apa rakyat? Rakyat nggawe lemah iso. Rakyat nggawe sawah iso. Nyukulke suket iso. Rakyat njadwal ngising iso. Jam pira ngising, jam pira nguyuh iso. Rakyat ora duwe saham janjane. Meskipun dia diamanati Tuhan iki wekmu wis nggonono dadi khalifah ning kene. Itu hak guna bangun. Tanah air ini hak guna bangun yang memiliki Allah. Ojo lali kowe. Aku nek ora ditangeke Gusti Allah piye isu. Gusti Allah moro Israel kayak paranan bocah sing lambi ireng kae. Wonten apa Gusti? Jarine saham utama iki menungso, rakyat. Nggih, mungkin kula tangeke nek rada awan-awan. Sing nangeke kowe sapa? Iya. Kowe ngerti, ketika arep turu njur turu kuwi sadar ora kowe? Apa moro-moro wis turu? Eling-eling wis isuk. Kowe ngerti batese antara kowe tangi karo turu ngerti ora? Ora ngerti. Menungso kira duwe apa-apa ora iso apa-apa. Asline menungso bahkan ra ono. Yang ada sejati hanya Allah Subhanahu wa taala. Ora njur awake dhewe apa jenenge? Ora njur awake dhewe njur jadi puritan, jadi ya ndak. Ning pokoke kudu itu dari kesadaran dasar bahwa yang memiliki tanah air sing gawe segara sapa? Sing ngekeki tambang sapa?
Sing bikin gunung siapa? Allah. Nek kowe berpancasila, berarti kowe arep nggawe negara takon sik nang sing duwe. Ya ora? Takon sik, ya Allah ini cocoknya ini apa republik, apa persemakmuran, apa federasi atau kayak Mojopahit atau kayak Demak atau kayak apa kan takon sik. Tambang wae sapa, Dik? Gas, emas, batu bara, wae. Para penambang pernah enggak minta izin sama Allah? Lah ora tahun mulane nek ora ana ketuhanan Indonesia malah rada aman lho kowe. Ora kudu takon nek kowe nggo Pancasila kudu takon kowe. Tahu sidang kabinet berdoa untuk meminta petunjuk kepada Allah, ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Import garam boleh enggak ya Allah? Ngono piye? Tahu? Lah iya kowe jelas ya Mas maksud saya ya. Makanya saya tuh ingin menolong Indonesia. Anggepen sila pertama ra ono sik, kowe sinau dadi menungso. Kowe iki ora ono Quran, kowe wis duwe Quran ning jero atimu ning jero pikiranmu, betul ndak? Rasulullah sebelum mendapat Iqra umur 40 dia sudah jadi manusia yang sempurna yang namanya Al-Amin Ahsani Takwim. Sejak dia belasan tahun sudah belajar menjadi manusia yang bisa dipercaya, manusia yang utuh sampai dia diterima menjadi suaminya Siti Khadijah karena dia orang yang bisa dipercaya. Jadi angger menungso Indonesia iki presiden nganti lurai bisa dipercaya betul-betul oleh rakyat, jane wis cukup. Ora nggo sila pertama jane ora apa-apa. Meskipun nek kowe wis dadi kuwi, harap diketahui bahwa sing duwe utekmu ki ya Gusti Allah, sing duwe hatimu ki ya Gusti Allah. Sehingga akhirnya kita tetap akan pakai ketuhanan yang Maha Esa. Ini contoh supaya ojo ngomong Pancasila banget-banget kowe engko ndak ditagih malaikat lho engko. Wong buktine kowe ora tau takon ngono. Entuk ora anak didok kowe motor, terus anake nggawe motor sak karep-karepe dheke. Apa bapake nentokke kowe entuk rene ning ora entuk ngene, rene. Entuk ora anake nggawe motor sak penak-penake wong jeneng kowe bapake. Enggak boleh. Jadi sebenarnya saya itu ingin menolong Anda semua supaya tidak terlalu menjadi kafir di depan Allah Subhanahu wa taala, khianat di depan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas ya. Itu baru soal ketuhanannya Maha Esa. Aku tak jelaske dawa banget saya ini mempelajari Pancasila serius Pak Diasno. Saya tuh mempelajari karena saya takut anak-anak kita nanti tidak ngerti itu. Serius saya mempelajari. Durung meneng kono tak buka liya-liyane macam-macam. Wong bocah-bocah iki tak takoni Garuda guys digambarke lanang apa wedok ora sing ngerti, Pak. Piye coba? Ora ono sing iso jawab. Lah nek kowe ora cetha wedok apa lanang, lemu nentokke pakaian piye? Lemu nentokke kowe jumuan apa ora? Nek kowe ora cetha lanang wedok kowe jumuan apa ora? Bagaimana polisi negara ini akan kita bikin, akan kita bangun, wong kowe ora ngerti Garuda ki lanang apa wedok. Ayo piye kowe? Nek diuber dengan ini kan rada waduh, biyen gambare yo piye to biyen itu kan. Itu Sultan Hamid Pontianak yang gambar itu gitu. Kuwi jurung meneh anu, Pak. Sayapnya itu 17, ekornya 8 gitu ya. Itu kan karena kita merdeka tanggal 17 bulan 8. Bayangke nek kene biyen merdekane 1 Januari. Jadi meng siji ngene iki. Nisar siji sih. Iya coba. Makanya kabeh iki yuk ayo sing mateng, ayo sing diwasa. Ibarat ngliwet ki sing tanek, aja ngelthis engko ndak lara weteng. Nek nggodhog banyu nganti umep, aja njur ora umep wis kok ombe. Kita ini adalah bangsa yang meminum air yang belum umep. Dadi anyang-anyangen bendino. Dadi nesuan bendino nggih Pak, nggih. Kita ini anyang-anyangen terus gitu ya teman sekalian. Ya saya mohon maaf saya nambahin ini bukan apa-apa. Ya aku ini ngomongnya apa anane pembelajaran dan saya tidak akan memaksakan apa-apa kok. Ning ilinga lo ya, ilinga lo ngene. Karena dengan ini insya Allah nanti anak-anak muda ini Pak, karena tiap hari saya ketemu anak muda seperti ini itu di mana-mana Pak. Insya Allah Indonesia 10 tahun lagi mereka akan memimpin dan Indonesia akan berubah jauh lebih baik. Oke, sebelum habis itu kita istirahat Pak, dengerin lagu aja Pak. Nah sekarang kita mohon lagi kita kembalikan kepada Pak Tiasno untuk negesi beberapa hal tadi.
Terima kasih, Cak Nun. Untuk sejarah itu kan sebetulnya memang harus kita mengerti betul, kita pelajari, kita mengerti betul, sehingga apa yang kita lakukan itu nanti tahu persis apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti contohnya 17 Agustus, itu adalah proklamasi tahun 45, itu adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi pada waktu itu belum ada yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya, itu belum ada. Tapi yang ada adalah bangsa Indonesia. Makanya di situ di dalam naskah proklamasi pun kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi bangsa. Terus jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah mewakili bangsa Indonesia. Nah setelah itu kemudian dilanjutkanlah dengan sidang PPKI. Tanggal 18 di situ baru disahkanlah yang namanya Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ isinya maka didirikan namanya Republik Indonesia. Makanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir dinyatakan pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Di situ kemudian juga disahkannya Pancasila itu yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah Pancasilanya masuk di sana. Disahkan, walaupun tadinya mungkin sudah disampaikan dulu proses, baru disahkannya itu tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, jadi landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah disahkannya Undang-Undang Dasar 45 pada saat itu. Pancasila itu merupakan filosofi dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Nah, disinilah sebetulnya berdirinya juga MPR itu adalah karena Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Tetapi kenapa kemudian MPR ini merubah Undang-Undang Dasar 45 dengan seenaknya? Mungkin pada saat itu karena terjadi masa kritis, kita turun sampai hampir landasan kehidupan manusia, yaitu terjadinya reformasi, jatuhnya Pak Harto, pemerintahan Orde Baru dan sebagainya, semua jatuh, bingung, kemudian MPR-nya malah merubah Undang-Undang Dasar 45. Padahal lahirnya MPR sendiri itu karena Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak ada itu, MPR tidak akan ada. Nah, di sini sebetulnya melaksanakan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu yang mengatakan boleh dilaksanakan perubahan, penyempurnaan. Tetapi ternyata merubahnya seenaknya, dirubah semua sampai hilang yang namanya Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya tidak ada lagi. Nah, disinilah kebingungannya sekarang, bangsa Indonesia tuh bingung, mergane kalau ini bagaikan sungai, kekotoran itu tidak hanya ada di hilir, tetapi hulunya
itu sudah dirubah, jadi hulunya itu sudah kotor. Kita mau memperbaiki hilir sampai dengan kemampuan yang sangat besar, mau ingin membersihkan hilirnya, nggak iso-iso. Mergane apa? Hulunya itu sudah kotor. Keaslian dari hulu itu sudah hancur, berubah. Yang tadinya Pancasila itu ya agak berbeda dengan liberal, agak berbeda dengan yang punya duit banyak itu namanya apa? Kapitalisme. Berubah dengan penjajahan, anti penjajahan, anti liberalisme, anti kapitalisme, anti neokolonialisme. Itu adalah Pancasila. Tapi dalam Undang-Undang Dasar yang sudah dirubah ini, itu ada masuk yang namanya liberalisme masuk, kapitalisme masuk, segala macam masuk, jadi bingung. Nah, disinilah sebenarnya marilah kita bangsa Indonesia, coba kita sadari dulu, kita heningkan dulu nurani kita heningkan semua. Kembali tadi kepada apa? Bahwa ini semua adalah rahmat dari Allah. Jadi sebetulnya Pancasila itu rahmat dari Allah. Proklamasi 17 Agustus rahmat dari Allah. Undang-Undang Dasar 45 itu juga rahmat dari Allah. Diberikan kepada kita. Karena di situ Allah tadi yang punya utama itu adalah Allah. Kemudian yang punya negara setelah ini dari Allah, yang punya negara itu siapa sebetulnya? Ya seluruh rakyat Indonesia. Baru di situ rakyat ini diwujudkan di dalam MPR. Jadi yang berkuasa itu MPR ini wujud dari rakyat yang diberikan rahmat dari Allah tadi. Tapi sekarang MPR sudah diturunkan jadi tidak jelas. Tidak jelas. Akhirnya apa? Siapa sekarang ini? Yang mewakili rakyat siapa? Rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi. Nah, disinilah maka marilah kita semua heningkan, bersihkan nurani kita. Mari kita ke depan bagaimana? Kita satukanlah pemikiran kita rakyat bangsa Indonesia. Mari kita satukan. Melalui apa? Ya melalui musyawarah. Musyawarah nasional adakan sekarang. Bagaimana kita menghadapi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kita musyawarahkan. Ayo, kemudian kita mohonkan kepada Allah petunjuknya. Insya Allah kita akan bisa nanti. Nanti pasti bisa ke depan. Kalau kita kembali kepada Allah, kemudian kita kembali bermusyawarah, menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Ini tambahan sedikit dari saya, dan salah satu kita harus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekatkan, kita contohlah Nabi besar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti. Insya Allah dengan demikian maka kita akan mencapai masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, monggo. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Saya mohon bapak-bapak lain barangkali ada tambahan Bapak. Diteruskan aja. Oke, nyun sewu. Jadi gini, sekarang kita santai sebentar Pak. Kita kan nggak bisa sampai larut karena ini di tempat yang beneran, orang kaya biasa nih. Benar kan tempat yang racetho kata, jadi jam 3 entuk, jam 2 entuk. Karena sekarang ini kan ini di sini ada tatanan, ada ketertiban, ada. Makanya Anda tenang, ini kan dengaran biasa orang ini Pak. Kelakuannya sing ngarep-ngarep itu terutama orang kaya yang ini biasa itu. Ini kok ketok rada terdidik lah malam ini.
Nanti sekarang kita dengarkan 3 lagu sekaligus yang berbeda-beda. Kalau ada permintaan ibu-ibu, syukur bapak-bapak dari Korem ada yang akan bernyanyi ke depan, kita akan sangat senang sekali. Apalagi Pak Tiasno kok kerso nembang, walah jangan apa penak tenan gitu. Saya cuman begini loh ya, Anda mumpung Anda belum jadi pemerintah, belajar. Kuwi kok wani-wani ngaku Pancasilais, lah kuwi iki ketuhanan yang Maha Esa, kuwi ya ora iso nglakoni wong Gusti Allah dudu bosmu. Gusti Allah sing kok dadi alatmu, ya toh? Selama ini Allah itu hanya untuk alat Anda. Nek pas butuh dikabulke njaluk Gusti Allah. Engko nek rada elek nasibe nyalahke Gusti Allah kan gitu. Kalau Pancasila berarti Allah adalah pemilik saham utama sehingga dia yang menentukan segala sesuatu. Itu. Aslinya khilafah ngono kuwi. Cuman formula yang dikemukakan oleh teman-teman itu kesusu dan tidak bil hikmah atau tidak dengan hikmah kebijaksanaan. Nah kita jangan terus kowe anti gula ora apa-apa ning aja anti legi. Atau nek kowe pahit terus uripmu gitu ya. Jadi mungkin gulane salah, kecampuran ning aja anti legi. Kowe anti HTI ada alasannya, nek kowe anti khilafah, kowe urusane karo Gusti Allah ora ditangekke lho turumu. Ya engko nek moro-moro ana apa-apa ning omahmu ya. Jangan dipikir kita ini agak ngeremeh-ngeremehin Tuhan sih. Jadinya dipikirnya Tuhan itu saking sabare, saking posone Gusti Allah ora bales sapa-sapa rumasane njur diremehke. Alah, kuwi engko nek Gusti Allah iseng lho. Bocah kita anune delet gitu kan. Dengan kalam khin bil basar sekejapan mata gitu. Nyun sewu. Kowe arep Pancasila piye wong Pancasila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kowe iki adil ya ora, beradab ya ora. Kok ngaku Pancasila ngono lho. Anda lihat setiap keputusan pemerintah adil ora, beradab ora. Kok ngaku Pancasila. Jadi ngono kuwi mung wedhus sing iso ora izin ngono kuwi. Nek menungso duwe izin gitu kan. Ketiga itu sebenarnya kan dua itu pendidikan, Pak. Kedua itu pendidikan baik di tempat ibadat, di sekolah, di universitas, di masyarakat itu sila kedua itu pendidikan. Dari pendidikan disaring orang-orang yang terbaik, ya bisa masuk ormas, parpol, jadi ulama, jadi tokoh nasional, jadi apapun. Nah nanti mereka mengerjakan yang ketiga, mereka ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap persatuan Indonesia. Kue nggawe parpol, pancere persatuan Indonesia. Kue nggawe ormas, pancere persatuan Indonesia. Jadi jangan pernah bikin parpol kalau hasilnya adalah memecah belah. Saya tanya sama Anda, parpol ini selama ini kerjanya menyatukan bangsa atau memecah belah bangsa? Memecah belah. Jadi pelanggar Pancasila yang utama salah satunya adalah parpol. Nah, harus ngomong tenang lho ya. Cak Nun anti parpol lho ya, ora anti parpol. Anti parpol sing ngono kuwi, ya toh. Jadi uang saiki iki ya Allah orang nganggo sumbu kompor iki. Aja meneh kok sumbu pendek. Ora ana sumbune. Lagi dilewati korek njeblok ngono kan. Ana meneh kompor sing duwe iki kayak mbayangke ana geni wae njeblok kok. Kelingan geni lho njeblok lak wis. Nek wingi kan sumbu pendek gitu. Saiki iki ora mung sumbune, ora ana sumbune. Kompor ora nganggo sumbu. Tur luwih nemen-nemen ae. Kuwi ming ana geni liwat kel, sret mbleblok. Terus bareng ngono kelingan geni lho njeblok coba. Kuwi saking ngono kuwi ya. Jadi Persatuan Indonesia ini tugas parpol, tugas ormas, tugas ulama, tugas pimpinan-pimpinan masyarakat. Itu kue entuk ngopo wae tapi hasilnya harus persatuan Indonesia, kan gitu. Nah, maka Anda dipercaya untuk memilih pemimpin. Di antara Anda ada yang mencalonkan diri, pilkada, pilpres, pileg, dan seterusnya. Karena yang bekerja untuk mencapai sila kelima adalah sila keempat. Sila keempat adalah satu kesebelasan dalam tanda petik yang dengan hikmat, kebijaksanaan, melalui permusyawaratan dan perwakilan. Lah kuwi musyawarah ora tahu, ora gelem ono wanine berdebat kok.
Nek berdebat itu tidak ada orang mencari kebenaran dalam perdebatan. Perdebatan itu selalu dilakukan oleh orang yang ingin menunjukkan kebenarannya sendiri, yang egois. Dia akan mempertahankan kebenarannya sendiri. Tidak mungkin dia menerima kebenaran orang yang lain mau berdebat toh. Nek debat itu urusannya kalah karo menang kok. Yang benar ya bermusyawarah. Nek musyawarah iki bareng-bareng golek sing bener untuk kedua-duanya. Kayak wong tuku karo dodol iki lho. Wis coba sing dodol semene kejaba sing ning mall ya wis jelas regane ya. Nek ning pasar. Nek ning pasar sing dodol bertahan 70.000, sing tuku bertahan 50.000. Dadi ora? Ora dadi transaksi. Musyawarah adalah nyang-nyangan, urip kuwi urap kan begitu. Tawar menawar. Itu namanya kebijaksanaan. Itu sila keempat. Maka sila kelima tidak pernah tercapai. Kemarin di Borobudur saya tanya sama mereka. Waktu kita Makian di Borobudur Pak 3 hari yang lalu. Pancasila itu cita-cita kita apa rumusan dari peradaban dan filosofi bapak-bapak kita dahulu. Nenek moyang kita dulu. Rumusan apa cita-cita? Nek cita-cita rano masalah wong cita-cita. Nek rumusan berarti dulu pernah tercapai. Menurut Bung Karno itu adalah filosofi dari bapak-bapak kita dahulu, nenek moyang kita dulu. Itu rumusan. Hikmah yang kita ambil dari masa silam. Berarti dulu sudah pernah tercapai keadilan sosial. Betul enggak? Sudah pernah tercapai. Sekarang wis tahu tercapai belum pernah tercapai. Jadi hebat mana bapak kita dulu apa kita sekarang? Lah kok sing bagus sih wong saiki? Gembagus mbagusi keminter kaya maju-maju dhewe. Borobudur berusia 14 abad. Aku takon gedung sak Indonesia sing kira-kira 14 abad meneh isih ana ndi? Aku takon. Sing kira-kira 14 meneh isih ana ngono lho. Ana ora? Jadi secara arsitektur saja ndak mampu kita menyaingi arsitek Borobudur. Mereka menciptakannya 5-6 generasi secara kontinu. Nek saiki gaya airport we bupati berikutnya ndak mau nuruske kok. Ya ora? Kan gitu. Utawa piye carane ora dadi, utawa ngene, aku mau gaya airport soalnya dadi 6 tahun aku wis menjabat meneh, engko sing entuk jeneng penggantiku, emoh aku. Kan gitu sekarang. Wataknya kan gitu. Ini 100 tahun diciptakan Borobudur dan konstan dan sempurna secara arsitektur, secara seni rupa. Tidak ada satu pemahat pun di seluruh dunia maupun Indonesia yang bisa meniru satu relief aja dari Borobudur. Nek meng persis ngono iso, ning nek aurane ra iso. Dadi kayak mesem apa khusuk ki angel. Nek menggambar rai gampang, nek gambar wong mesem sehingga ketara atine, gampang ora kuwi. Kuwi kok rubah kene sak titik tik ngene iki wis dadi mewek wonge. Kok rubah sini set wis dadi meringis, set wis dadi guyu. Jadi tingkat senyumnya seberapa itu betul-betul detail para pematung Borobudur itu. Kuwi matung. Nek meng lukis lak gampang digosok iso ditambahi. Iki nek matung ki nek wis kadung kok duduk kan ora iso dibalekke. Apa ditambal nganggo ora iso. Jadi itu luar biasa manusia kita dulu itu luar biasa. Kok sekarang kita tidak percaya kepada bapak-bapak kita? Kok sekarang kita tidak percaya kepada Indonesia? Kok sekarang kita tidak percaya kepada Jawa? Kita tidak mau menjadi diri sendiri. Kita pengen jadi orang Barat dan sekarang ingin jadi orang Arab. Kan begitu. Kowe iki nek pitik pitiko, nek kowe bebek bebeko. Ora aja dibandingke pitik karo bebek ampun ndi. Bebek yo ampuh, pitik yo ampuh dhewe. Manuk yo ngono. Gitu loh sekalian. Mari itu yang dibilang Pak Tiasno, mari kita menjadi diri kita sendiri. Kita kembalikan jati diri kita. Mari belajar mengenali bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini prasmanan yang sangat multidimensional, yang sangat unggul dibanding bangsa-bangsa lain. Sedemikian unggulnya sehingga tidak ingin mengungguli. Bener lah? Tidak ingin mengungguli. Wong nek wis unggul ki anda pasar bener lah. Wong nek dhuwur kan mesti rada ngene ta wonge. Mergo dek dhuwur. Ning nek wong ndek kan sepatune didhuwurke, yo nek mlaku ngene ya ta. Nah,
Kalau kita ingin unggul itu berarti menandakan kita itu orang yang tidak unggul. Leres mboten niku, dulur-dulur. Nek wis kowe Universitas X, unggul dan mendunia. Berarti kowe iki wong lokal, wong minder, jago kampung, ingin mendunia ngono to. Kita tidak ingin mendunia karena kita sudah pasti mendunia, ndak ada masalah. Kan gitu. Wong nek wis sugih ora nduduk-nduduke sugih. Wong sing duwe motor sithik dihias-hias juga wong apa nah itu ketok nek wong melarat. Kita adalah bangsa yang kaya raya yang bersikap seperti orang miskin. Kita ini jeragan, majikan di seluruh dunia, tapi kita mengemis-ngemis. Betul enggak? Mengemis-ngemis. Melet-melet. Delosor lah wis. Itu yang disebut hulunya tadi itu. Hulunya tadi itu melet al-meletun gimana? Baca surat Al-An'am ya. Orang-orang itu seperti anjing yang kalau engkau halau melet dan kalau kau diamkan melet juga. Ini susah ini. Tolong ya nanti ayatnya ya. Saya bawa dia ini karena dia ini Quran berjalan. Itu jadi hantu-hantu takut sama dia, Pak. Wong dia kerjaannya mengunjungi hantu-hantu kan gitu. Oke, sekalian kita dengarkan 3 lagu ya. Santai dulu Pak, kita minum kopi, kita pamerin anak-anak betapa nikmatnya kacang yang mereka enggak punya. Kalau jajan ini mau kita sodakokan oke, tapi kacangnya ojo mesti langsung entek gitu. Gitu ya. Oke, Mbak Nia, Mbak Yuli, Mas Imam, Mas Joni silakan tepuk tangan semua untuk Kiai Kanjeng. Santai sebentar. Yo.